Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kakak materi, untuk pemaparan materinya dipersilahkan. Kita akan bahas tentang bullying. Webinar kelompok 3 ini dalam rangka untuk proyek UAS PKN ya teman-teman. Bullying merupakan fenomena yang sering terjadi di sekitar lingkungan kita, seperti terjadi di sekolah, tempat kerja, dan bahkan media sosial. Tujuan dari mempresentasikan sosial bahaya bullying ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk bullying serta lebih responsif dalam mencegah bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah suatu bentuk perilaku kekerasan yang melibatkan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang cenderung lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang. Dampak buruk yang terjadi akibat bullying, yang pertama itu ada dampak pada korban, dapat mengganggu kesehatan mentalnya, seperti gangguan kecemasan, terus depresi, dan juga stres. Nah, selain dampak pada korban, dampak bullying juga akan berdampak pada pelaku. Kesehatan mental itu seseorang dengan kesehatan mental yang baik itu mampu mengoptimalkan potensi dirinya dalam menghadapi permasalahan hidup. Bullying ini bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Statistik bullying di Indonesia sendiri, presentasi siswa yang mengalami perundungan bullying Indonesia pada tahun 2021, bentuk perundungan yang dilakukan oleh siswa biasanya itu yang paling tinggi adalah sebesar 22%, yaitu dihina atau diolok-olok serta barang dicuri dan dirusak. Pencegahan bullying, menjalin pertemanan dengan banyak orang. Korban bully itu kan pasti sukanya menyendiri, tidak suka bersosialisasi dengan orang. Penanganan insiden bullying. Nah, masa depan ini supaya kasus-kasus seperti ini tuh tidak terjadi lagi. Contoh kasus yang baru-baru ini terjadi, dia tuh menjadi tersangka dari kasus bullying itu. Selain korban, kita tuh harus tahu apa aja sih dampak dan penyebab-penyebab pelaku ini melakukan tindakan tersebut gitu. Kiat-kiat untuk menjaga kesehatan mental. Dengan menghargai diri sendiri, kita dapat membantu membuat diri kita bahagia. Kita dapat mengelola stres dengan baik dengan cara relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau mindfulness untuk mengurangi stres. Peran semua pihak untuk mengatasi bullying. Untuk mengatasi bullying itu tidak cukup dilakukan oleh satu orang atau satu pihak saja, melainkan kita kolaborasi dari berbagai pihak, seperti dari pihak sekolah, keluarga, pemerintah, masyarakat, ataupun dari korban itu sendiri. Untuk kesimpulannya, bullying merupakan tindakan yang harus dihindari dan harus dicegah sedini mungkin, serta perlu penanganan yang tepat untuk para korban. Sesi sharing session seputar tentang bullying, kita masuk ke sesi diskusi yang akan dilaksanakan selama 10 menit ya teman-teman. Udah ada pertanyaan nih satu di kolom chat Zoom. Gimana cara biar pelaku bully ini gak jadi korban bully berikutnya? Kak Anissa, sebentar ya. Akan kami tampung dulu untuk pertanyaan. Ada pembulian di suatu sekolah. Korban itu lapornya ke pihak sekolah. Misal pihak sekolahnya itu nggak merespon secara seharusnya gitu loh. Korban itu tuh harus ngelapor kemana lagi gitu selain gurunya. Untuk menghadapi kesehatan mental anak-anak itu biasanya dia penanggulannya suka dikasih obat oleh dokter-dokter konsul kalau misalkan dia lagi konsul ke psikolog. Menurut kalian ada nggak sih cara yang lebih efisien dan lebih efektif lagi? Pertama kita bisa melapor ke orang tua kita gitu. Pasti bakal membela anaknya gitu. Melaporkan korban kekerasan gitu atau korban bullying ini sendiri. Layanan SAPA, sahabat perempuan dan anak. Bisa. Makasih ya. Kalau menurut aku ya, cara yang lebih efektif itu sih kita pertama tuh terima dulu diri kita, terus melakukan aktivitas-aktivitas yang bahagia. Ya, aku izin nambahin ya. Komunikasi yang baik itu penting gitu dengan teman-teman terdekat atau dengan orang tua. Mencari kegiatan yang positif yang dapat membantu membangun kepercayaan diri. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saat dia menjadi pembuli ini, kita harus benar-benar dekatan gitu ke dia. Kita harus memberi penjelasan, pemahaman tentang dampak dari tindakan mereka terhadap korban. Baik, dipersilakan kepada kakak operator untuk memimpin sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah datang pada acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.